Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryal, NIM 0519302721, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Oke, kita langsung aja ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa file sesuai dengan instruksi soal di learning. Yang pertama kita membuat menu item. Nah, di sini saya kebetulan sudah membuatnya. Nah, di sini ada kelasnya kelas abstrak. Menu item dengan atribut nama, harga, kategori dengan tipe data yang berbeda. Kemudian di sini ada konstruktor dari menu item itu sendiri. Nah, di sini ada public abstract void tampil menu. Nah, ini yang akan kita implementasikan pada subclass. Nah, yang kedua, kita masuk ke kelas menu makanan. Nah, di bagian kelas menu makanan ini, nah kita membuat public kelas makanan extend menu item. Nah, ini merupakan turunan dari kelas turunan dari menu item. Nah, ini merupakan penerapan dari inheritance. Nah, di sini menyimpan jenis makanan. Ini merupakan konstruktornya. Kemudian, nah ini public void tampil menu. Nah, ini tampil menu ini dioperate dari kelas induk sebagai implementasi polymorphis. Ini kita menggunakan uh, override. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian kelas minuman. Nah, di sini ada kelas turunan dari menu item, itu adalah kelas minuman. Nah, ini konstruktornya. Nah, ini implementasi polymorphisnya. Itu kita menggunakan metode tampil menu untuk mendapatkan atau memanggil nama, harga, dan jenisnya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu diskon. Pada bagian menu diskon ini ada kelas diskon, itu turun dari menu item. Nah, di sini konstruktornya. Nah, ini metode tampil menunya yang kita implementasikan untuk mendapatkan diskonnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kelas menu. Nah, di sini ada kelas menu. Pada kelas menu ini kita akan menambahkan data awal dengan menggunakan metode tambah data awal, yaitu 5 makanan dan 5 jenis minuman, ditambah dengan diskon satu menu diskon. Nah, ini untuk mengambil daftar menunya. Nah, yang ini akan menampilkan seluruh menu yang ada di daftar menu. Kita menggunakan perulahan for dan akan ditampilkan pada menu restoran. Nah, di bagian kelas menu ini juga terdapat metode tambah menu, yang ini yang akan digunakan apabila kita ingin menambahkan menu ke daftar menu. Apabila berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan keterangan berhasil ditambahkan ke menu. Nah, ini exception-nya. Kita menggunakan exception seandainya kita memilih item menu yang tidak ada pada daftar menu, maka ini akan ditampilkan oleh program. Nah, ini namanya penerapan exception. Nah, ini merupakan metode simpan menu. Nah, ini metode simpan menu ini yang kita gunakan untuk mencetak mencetak file dengan ekstensi txt.
Nah, di sini akan muncul nanti menu nama filenya menu.txt. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pesanan, kelas pesanan. Nah, pada kelas pesanan ini akan digunakan untuk mencatat seluruh pesanan pelanggan. Ini kelasnya. Nah, ini ada metode ataupun metode tambah pesanan yang dilakukan oleh pelanggan nantinya. Nah, di sini ada metode hitung total. eh, Akan dihitung total dari seluruh pesanan yang dilakukan oleh pelanggan atau pesanan yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian di sini ada cetak struk. Pada metode cetak struk ini, maka akan menampilkan struk pesanan dari pelanggan, kemudian menyimpannya ke dalam file dengan nama struk.txt. Ini hasilnya sama yang ditampilkan di terminal, kemudian yang disimpan ke dalam struk.txt ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ke static void main. Nah, di dalam method main ini kita akan melakukan input scanner yang disimpan ke dalam variabel input. Nah, di sini kita diminta untuk memilih apakah pilihan nomor 1 tampilkan menu, tambah menu, pesan menu, cetak struk, simpan menu, dan keluar. Misalnya kalau kita ingin menampilkan menu, maka yang dijalankan adalah fungsi dari metode tampil menu. Kemudian kalau kita memilih nomor 2, tambah menu, maka ini akan dieksekusi. Nah, di sini di tambah menu ini ada jenisnya. Yang pertama makanan dan minuman. Misalnya kita pilih makanan, maka ini akan dijalankan. Kemudian apabila kita memilih minuman pada tambah menu, maka ini akan dijalankan. Kemudian kalau kita milih 3, ini nomor 3, kita pilih nomor 3, maka ini merupakan untuk pesanan dari pelanggan. Yang pertama dilakukan dulu untuk tampil menunya, ditampilkan semua menunya. Kemudian kita diminta untuk memilih menu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya 1, maka input 1, kalau 2, maka input 2. Kemudian setelah selesai pilih nomornya, maka tentukan jumlah pesanannya berapa. Nah, akan dilakukan perulangan untuk tambah pesanannya. Kalau berhasil ditambah, maka akan ada keterangannya berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga kita lakukan untuk akan dicetak tambah pesan lagi, ya atau tidak. Kalau kita pilih ya, maka akan dilakukan perulangan. Kita melakukan ini, ditampilkan menu, dilakukan pilih nomor menu, kemudian jumlah pesanan, begitu seterusnya. Tapi kalau kita ketik tidak atau T, maka program akan berhenti. Nah, pada bagian nomor 4 ini adalah cetak struk. Di sini 4 adalah cetak struk. Nah, ini pada cetak struk ini akan dicetak struk dari pesanan pelanggan, kemudian juga disimpan ke dalam file cetak struk, yaitu .txt. Nah, kemudian kalau kita pilih nomor 5, itu adalah simpan menu, maka kita akan menjalankan atau memanggil fungsi dari simpan menu. Nah, ini sama halnya dengan cetak struk. Simpan menu ini akan ditampilkan ke dalam file .txt. Nah, oke. Mungkin itu penjelasan singkat dari programnya. Coba kita langsung jalankan untuk melihat hasilnya. Sebelumnya kita compile dulu ya. Kita compile dulu.
dengan perintah japak main.java. Nah, di sini akan muncul bagian-bagian dari kelas-kelasnya setelah dikompil. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini merupakan tampilan dari sistem manajemen restoran. Nah, kalau kita misalnya kita memilih angka 1, maka yang akan ditampilkan adalah menu dari restoran, menu yang ada di daftar menu pada restoran. Nah, ini dia. Nah, kemudian kalau kita milih 2, kita mencoba untuk menambahkan menu baru yang akan kita masukkan ke dalam daftar menu. Kita coba tambah menu. Nah, sini ada 2 pilihan. Itu apakah jenis makanan ataupun minuman, ataupun diskon. Atau diskon ini maksudnya adalah kita menambahkan promo diskon untuk tanggal-tanggal tertentu misalnya. Kita contohkan pilih satu makanan. Kita tulis. Nah, di sini ada keterangannya, menu yang baru kita input ini berhasil ditambahkan ke menu makanan berhasil ditambahkan. Nah, misalnya lagi kita menambahkan ini jenis minuman. Kita coba jenis minuman. Nah, ini Jirpura sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba untuk menampilkan menunya, apakah berhasil kita tambahkan ke dalam daftar menu. Nah, di sini sudah masuk fish chop sama jeruk peras. Berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan menu baru pada menu restoran. Kemudian kita coba pilih 3 untuk memesan menu. Kita pesan menu, kita pilih nomor 3. Nah, kita pilih nomor menunya, nomor berapa, misalnya nomor 1. Jumlah pesanannya berapa, misalnya ada 3. Oke, 3 kali nasi goreng berhasil ditambahkan. Kemudian kita pilih iya untuk tambah menu lagi, pesanan lagi. Kita pilih sate ayam nomor 4. Oke, berhasil ditambahkan. Coba iya lagi. Kita pilih minumannya. Kopi hitam 3. Ya. Susu. Ya. Nah, di sini coba kita pilih promo akhir pekan ya. 11. 1. Oke. Nah, pesanan sudah kita pesan. Kita untuk mengakhiri untuk pemesanannya. Nah, coba kita cetak struk dari pesanan yang sudah kita tambahkan tadi. Yaitu nomor 4. Kita pilih nomor 4. Nah, ini merupakan struk dari pesanan pelanggan. Ada nasi goreng 3, sate ayam 3, kopi hitam 3, susu coklat 3. Nah, di sini kita pilih tadi promo akhir pekan. Promo akhir pekan, diskon 10%. Diskon 10%. Subtotalnya 240.000, diskon 10%, potongan 24.000. Totalnya jadi 216.000 yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, di sini juga akan ditampilkan file struct.txt-nya. Apakah sama dengan yang di sini? Coba kita cek. Nah, ini file struct ini sama dengan yang ada di sini. Oke, berarti pesanan pelanggan sudah berhasil kita lakukan. Kemudian coba kita simpan menu yang ada di menu restoran. Kita pilih nomor 5. Nah, di sini otomatis akan mencetak sebuah file yang bernama menu.txt.
Nah, kita coba cek. Nah, ini adalah menu yang ada di daftar menu restoran. Nah, ini dua menu ini kita tambahkan tadi, sudah masuk ke dalam menu .txt-nya. Kemudian terakhir kita pilih nomor 0, yaitu untuk keluar dari program. Nah, terima kasih telah menggunakan sistem. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.